Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Perkenalkan, saya Sri Septianingsih, Kepala SMP Negeri 4 Bungamayang. SMP Negeri 4 Bungamayang terletak di Desa Isorejo, RK 3, Kecamatan Bungamayang, Kabupaten Lampung Utara, yang bersebelahan dengan Kecamatan Muara Sungkai, tepatnya Desa Bandarjo. SMP Negeri 4 Bungamayang memiliki 5 rombel. 2 rombel di kelas 7, 1 rombel di kelas 8, dan 2 rombel di kelas 9. Seperti pada umumnya, setiap sekolah mempunyai masalah dan tantangan masing-masing. Apa masalah dan tantangan di SMP Negeri 4 Bungamayang? Dan bagaimana solusinya? Ikuti video saya selanjutnya. Masyarakat sekitar SMP Negeri 4 Bungamayang memiliki tingkat pendidikan cukup tinggi, namun tidak diimbangi dengan kepedulian terhadap kegiatan sekolah. Minat belajar beberapa peserta didik masih rendah. Tingkat kehadiran peserta didik di sekolah masih kurang. Dan meningkatnya angka anak putus sekolah serta kurang pedulinya lingkungan sekitar dan masyarakat saat mendapati peserta didik berada di luar sekolah pada saat jam sekolah. Dari sini saya berpikir bagaimana langkah saya agar masalah ini bisa teratasi. Saya sebagai kepala sekolah melakukan kolaborasi dengan warga sekolah, yaitu dengan melakukan pendekatan kepada peserta didik, lingkungan, dan masyarakat dengan strategi berlian emas yang merupakan kepanjangan dari bersahabat dengan lingkungan dan masyarakat. Untuk mewujudkan strategi tersebut, saya mulai dari 1. Menerapkan kebiasaan-kebiasaan baik di sekolah dengan mengadakan kegiatan rutin, di antaranya yaitu A. Peserta didik bersalaman dengan guru sebelum masuk kelas. B. Literasi Al-Quran sebelum memulai pelajaran di awal jam pertama di hari Selasa, Rabu, Kamis. C. Mengadakan kegiatan pengembangan bakat minat peserta didik dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler, yaitu pramuka, paskibra, bela diri, dan rohis. Yang terakhir, D. Kegiatan Jumat, yaitu Jumat sehat, Jumat bersih, dan Jumat berkah. Kegiatan selanjutnya yaitu menjadwalkan berkunjung ke rumah peserta didik yang bermasalah di kelasnya. Contohnya, sering tidak masuk, sering telat, suka membuli temannya, dan yang sering berkelahi. Kegiatan terakhir atau yang ketiga, berkunjung ke tempat berkumpul atau tempat-tempat nongkrong peserta didik. Melakukan komunikasi dengan pemilik tempat dengan berdiskusi, mencari solusi agar peserta didik tidak nongkrong saat jam sekolah. Dalam menerapkan strategi berlian emas, yaitu bersahabat dengan lingkungan dan masyarakat ini, tidak sedikit kendala dan tantangan yang saya alami. Di antaranya yaitu 1. Ada beberapa guru yang masih belum datang tepat waktu di jam pertama. Yang kedua, harus berkunjung ke rumah peserta didik yang sedang bermasalah, yang rumahnya di Desa Bandarjo, dan ternyata untuk menuju rumah tersebut melewati perkebunan yang masih jarang rumah dan tergolong daerah rawan begal. Yang ketiga, mendapatkan penolakan terhadap salah satu warung atau tempat yang sering dikunjungi peserta didik yang digunakan sebagai tempat berkumpul atau nongkrong saat jam pelajaran. Pemilik warung marah-marah dan tidak terima
Sampai-sampai Bapak Ibu nggak usah nulah, Bu. Kita kan cari rezeki, Bu. Dari tantangan dan kendala tersebut, dengan semangat sungguh-sungguh dan konsisten, serta berkolaborasi, berdiskusi dengan warga sekolah, lingkungan, dan masyarakat, dengan bersama-sama mencari jalan keluar dan solusinya. Akhirnya didapat solusi. 1. Sedikit demi sedikit membuka kesadaran dan tanggung jawab Bapak Ibu guru untuk lebih disiplin. Menjadi tauladan bagi peserta didik tidaklah mudah, namun sudah menjadi tanggung jawab sebagai seorang guru. Sekaligus orang tua, menjadi role model bagi peserta didik. 2. Saat berkunjung di rumah peserta didik yang jauh dan masih rawan dengan begal, guru melakukan kunjungan berdua atau bisa lebih bersama dengan rekan sejawat, biar memberikan rasa nyaman saat di perjalanan. Dari kunjungan tersebut membuka mata saya, jika ternyata peserta didik yang sering bermasalah itu mempunyai latar belakang yang hampir sama. Di antaranya kurang perhatian dari orang tua. Ada dari mereka orang tuanya cerai dan ikut salah satu orang tuanya yang lain. Bahkan ada yang dititipkan dengan neneknya, karena kedua orang tuanya, yang satu kerja di luar negeri dan yang satunya sudah menikah lagi. Di sini perhatian pendidik sangatlah penting. Dengan memberikan perhatian penuh akan menumbuhkan dan mengembalikan semangat belajar dari peserta didik. 3. Saat menemukan pemilik warung yang tidak seide atau sepemahaman, maka akan jadi pekerjaan ekstra bagi Bapak Ibu guru. Dengan konsisten, bersungguh-sungguh, dan melakukan pendekatan komunikasi, duduk santai, ngobrol dengan kepala dingin, bersama-sama mencari jalan keluar dan solusinya. Akhirnya didapatkan kesepakatan dan keputusan peserta didik diperbolehkan nongkrong, namun harus di luar jam sekolah dan dengan tidak memakai seragam sekolah, dan pemilik tempat memantau kegiatan peserta didik. Jika sekiranya apa yang dilakukan tidak benar, ya harus diingatkan, dan selalu melakukan komunikasi dengan sekolah dan wali murid jika ada kegiatan yang tidak benar atau mencurigakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamipun, perkenalkan nama saya Hendra Prasetyo, guru mapel ilmu pengetahuan sosial SMP Negeri 4 Bungamaya. Selama Bu Sri Setioningsih SPD menjabat menjadi Kepala SMP Negeri 4 Bungamayang, beliau menerapkan program Berlian Mas, bersahabat dengan lingkungan masyarakat. Dalam program tersebut terlihat manfaat dan perubahan yang terjadi. Yang pertama, siswa semangat masuk kelas. Yang kedua, tidak ada lagi siswa yang berangkat pada saat ulangan saja. Ketiga, jika didapati siswa yang bolos ataupun nongkrong di tempat tongkrongan, maka akan mendapatkan laporan dari warga sekitar. Itulah dampak dan program yang telah terrealisasi dari program Berlian Mas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, perkenalkan nama saya Siti Oliva. Saya guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 4 Bungamayang. Bu Sri Setioningsih selama menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 4 Bungamayang, beliau menerapkan Berlian Mas, yakni bersahabat dengan lingkungan dan masyarakat. Terlihat dari manfaat dan perubahannya. Yang pertama, terjalin hubungan keluarga dan saling mendukung dengan masyarakat. Yang kedua, siswa lebih semangat belajar dan rajin masuk sekolah. Semoga strategi ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi rekan yang lain. Wassalamualaikum.